Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kembali kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, dan untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami sampai saat ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal 23 dan 24. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yeremia 23 ayat 36. Tertulis demikian. Tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan, janganlah kamu sebut-sebutkan lagi. Sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kondraty Rylejew dijatuhi hukuman gantung karena pemberontakannya melawan Raja Nicholas I. Namun saat hukuman dijalankan, talinya putus dan Rylejew jatuh ke tanah. Sambil berusaha berdiri, ia berkata, "Di negeri ini tidak ada yang tahu bagaimana melakukan sesuatu dengan benar. Bahkan tidak ada yang tahu bagaimana membuat tali." Kegagalan dalam eksekusi semacam ini biasanya akan menghasilkan pengampunan dari raja. Segera setelah peristiwa itu, seorang utusan dikirim kepada Raja Nicholas I untuk memberitahukan apa yang terjadi. Raja kemudian bertanya kepada utusan itu, "Apa yang dikatakan Rylejew?" Utusan itu menjawab, "Baginda, dia berkata bahwa di negeri ini tidak ada yang tahu cara membuat tali dengan benar." Mendengar itu, raja berkata, "Kalau begitu, biarkan kita membuktikan kepadanya yang sebaliknya." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pelajaran dari sejarah kehidupan yang penting untuk kita semua, yaitu bahwa tidak banyak bicara seringkali menjadi sikap yang terbaik dalam berbagai situasi. Dalam ayat 36 ini saudara tertulis, "Tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan, janganlah kamu sebut-sebutkan lagi. Sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah kita." Ayat ini tidak bermaksud agar kita berhenti memperkatakan firman Tuhan, tapi merupakan peringatan dan teguran agar kita tidak memperkatakan ucapan-ucapan yang memutarbalikkan firman Tuhan. Kita perhatikan di sini saudara bahwa perkataan yang memutarbalikkan firman Tuhan menjadi beban hidup. Mengapa bisa menjadi demikian saudara? Karena setiap perkataan kita mempunyai dampak dan konsekuensi yang akan berbalik kepada kita sendiri. Apa yang kita katakan mungkin terasa seperti sesuatu yang biasa, tapi perkataan kita didengar oleh Tuhan dan akan membawa dampak dalam hidup kita. Sebagian dari bangsa Israel bersungut-sungut ketika mereka berada di padang gurun, dan mereka mengata-ngatai Tuhan yang tidak-tidak. Mereka mengucapkan kata-kata yang berlawanan dengan firman Tuhan. Hal seperti ini merupakan pemutarbalikan kebenaran dan pada akhirnya menjadi beban bagi mereka sendiri. Musa menjaga perkataannya, Yosua juga menjaga perkataannya, dan Kaleb menjaga ucapannya. Dan mereka yang menjaga perkataannya tidak terbebani dengan ucapan-ucapan mereka. Kita belajar di sini saudara, agar jangan membuat kehidupan kita menjadi penuh beban karena ucapan-ucapan kita sendiri. Dalam Amsal 18 ayat 21 tertulis, "Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya." Perkataan saudara dan saya mempunyai kuasa untuk menyelamatkan atau merusakkan. Setiap orang harus menanggung akibat dari ucapannya sendiri. Karena itu saudara, mari belajar untuk berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Ketika situasi mencoba untuk membuat kita memperkatakan hal-hal yang berlawanan dengan sifat dan kebenaran Tuhan, tahanlah mulut kita.
dan jaga hati kita agar tidak dipenuhi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Imani setiap perkataan firman Tuhan. Yang benar harus dikatakan benar, yang salah harus dinyatakan salah. Jangan membenarkan apa yang salah dan jangan menyalahkan apa yang benar. Sekali lagi saudara, mari kita ucapkan perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan, agar hidup kita tidak terbebani, melainkan langkah kita menjadi ringan, dan kita dapat menjalani hidup ini dengan sukacita, damai sejahtera, dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh sangat mengasihi kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami untuk menjaga perkataan kami, agar selaras dengan firman-Mu, sehingga tidak menjadi beban bagi kehidupan kami. Kami mohon ampun Tuhan, kalau ada kata-kata kami yang salah, ucapan-ucapan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, perkataan kami yang melawan firman Tuhan. Kami mohon ampun dan kami cabut setiap ucapan kami. Kami mau belajar untuk memperkatakan janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu hidup benar, kudus dan berkenan kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada firman-Mu, taat, setia, senantiasa beriman kepada Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati ya Tuhan, dan berikan kesejahteraan, lawat dengan kasih dan rahmat-Mu. Berkati juga semua bangsa di dunia ini. Jamahlah setiap hati ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada Tuhan. Kami berdoa bagi lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah mengalami penghiburan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dan kemenangan dari Tuhan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah mendapatkan pertolongan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.